Akhir bukan selalu tamat. Kadang, itu hanya awal dari kisah yang sesungguhnya. Malam itu turun hujan. Kyoto yang biasanya sibuk oleh wisatawan terasa lengang. Butiran air membasahi jendela hotel kecil di distrik Gion, membentuk pola-pola samar seperti jejak kenangan yang menolak hilang. Di ruang lounge yang hangat dan remang, denting gelas dan bisikan obrolan samar berbaur dengan musik piano klasik yang mengalun dari pengeras suara tua. Rei Kazuki duduk di pojok ruangan, memunggungi dinding kaca yang menampakkan taman kecil di luar. Jasnya basah, rambut hitamnya menjuntai sedikit ke dahi. Ia menatap kosong ke gelas whisky setengah penuh di hadapannya, seolah mencari jawaban yang tak pernah muncul bahkan setelah tegukan terakhir. Di sisi ruangan lain, Misaki Araya baru saja masuk. Rambut panjangnya sedikit kusut oleh angin malam, dan syal krem yang melingkari lehernya masih menyimpan aroma hujan. Ia tampak lelah, tapi langkahnya tenang, seolah ia sudah terbiasa tiba di tempat yang tidak menawarkannya apa-apa. Selain sunyi, mereka saling melihat sekilas, hanya 1 detik, tapi cukup lama untuk menyadari satu hal. Keduanya sama-sama memilih hotel ini, bukan karena ingin menginap, tapi karena ingin menghilang. Misaki memesan teh hangat dan duduk di kursi dekat perapian. Rei memperhatikannya diam-diam. Ada sesuatu pada cara Misaki menggenggam cangkir dengan kedua tangan, seolah mencoba menahan sesuatu agar tak jatuh. Entah kenangan, entah dirinya sendiri. Beberapa menit berlalu. Mereka masih tak saling menyapa, tapi udara di antara mereka mulai berubah. Tak ada siapa-siapa lagi di ruangan selain 2 orang asing yang tak ingin pulang. Rei berdiri perlahan, membawa gelasnya, dan tanpa izin duduk di kursi di sebelah Misaki. "Apa kamu sering ke sini?" Tanyanya suaranya rendah, serak, namun tidak kasar. Misaki menoleh perlahan. Tatapannya tak menghakimi, tapi juga tak ramah. "Baru malam ini," jawabnya pendek. Rei mengangguk pelan, lalu hening. Sunyi kembali menyelubungi mereka, tapi bukan sunyi yang canggung, melainkan sunyi yang menyimpan tanya. Sunyi yang bisa menjatuhkan hati kalau didiamkan terlalu lama. "Aku Rei," ujarnya kemudian, memecah keheningan. Misaki tidak langsung menjawab. Ia menatap nyala api di perapian, lalu berkata, "Misaki." Dan untuk pertama kalinya, mereka tersenyum. Bukan senyum ramah, tapi senyum pahit yang hanya dimiliki orang-orang yang telah kehilangan cukup banyak hal untuk berhenti berpura-pura. Setelah itu, pembicaraan mereka mengalir, lambat, berat, tapi jujur. Tidak ada basa-basi, tidak ada pertanyaan, "Kamu kerja di mana?" atau "Asal dari kota mana?" Hanya kalimat-kalimat pendek yang terasa seperti langkah pertama ke tepi jurang. Tidak tahu apakah akan melompat atau hanya berdiri bersama. Setelah 1 jam, Rei berkata, "Aku akan kembali ke kamarku." Di kamar 306, Misaki menoleh. Ia tidak bertanya maksud kalimat itu. Tidak ada nada rayuan. Tidak ada permintaan. Hanya pernyataan. Beberapa detik mereka saling diam. Lalu Misaki bangkit berdiri. Tanpa kata, mereka berjalan bersama, menyusuri lorong hotel yang sepi. Langkah mereka teredam karpet merah tua yang tampak sudah usang. Di depan pintu 306, Rei membuka kunci kamar, lalu menatap Misaki. "Kita tidak harus bicara besok pagi," ujarnya pelan. "Dan kita tidak harus mengulangi ini kalau tidak mau." Misaki menatapnya, lalu berkata, "Baik." Malam itu, pintu kamar tertutup perlahan. Tak ada saksi, hanya lampu lorong yang meredup dan suara hujan yang terus turun. Dan di dalam kamar, 2 orang asing saling mencari kehangatan, bukan karena saling mengenal, tapi karena sama-sama lelah merasa dingin. Malam itu, tubuh mereka bicara saat mulut memilih diam. Bukan karena cinta, tapi karena butuh tempat untuk berhenti jatuh. Langit pagi di Kyoto menyimpan kabut tipis. Matahari seakan enggan terbit sepenuhnya, seolah ingin memberi waktu lebih bagi malam untuk tinggal sedikit lebih lama. Di kamar 306, keheningan masih menggantung di udara. Cahaya matahari masuk pelan melalui tirai yang belum sepenuhnya tertutup. Misaki terbangun lebih dulu. Rambutnya sedikit kusut, dan pundaknya masih terasa dingin meski tubuhnya tertutup selimut tebal. Ia tidak langsung bergerak.
hanya menatap langit-langit kamar, seakan mencari tanda bahwa semalam bukan hanya mimpi. Di sampingnya, Ray masih tertidur. Wajahnya tampak tenang, berbeda jauh dari tatapan kosong yang Misaki lihat semalam. Tak ada sentuhan di antara mereka pagi itu. Tak ada kata selamat pagi, hanya napas. Lalu senyap. Misaki bangkit perlahan dan menuju kamar mandi. Wajahnya tampak tanpa ekspresi saat menatap cermin. Tapi ada sesuatu di matanya. Bukan rasa menyesal, bukan juga lega. Mungkin hanya perasaan baru yang belum sempat diberi nama. Ketika ia keluar, Ray sudah duduk di tepi ranjang, mengenakan kemeja, menyalakan lampu meja. Ia tidak melihat ke arah Misaki, hanya berkata, "Pelan, aku akan ada di sini lagi Jumat depan." Malam, jam yang sama. Misaki diam beberapa detik, lalu mengangguk. Ray berjalan keluar kamar tanpa berpamitan. Tak ada nomor telepon yang ditukar, tak ada janji manis. Hanya satu kesepakatan yang tak terucap secara langsung, namun sama jelasnya, seperti batas waktu, satu malam, seminggu sekali, tanpa pertanyaan. Hari-hari berjalan dengan irama yang datar. Misaki kembali ke pekerjaannya di perusahaan desain interior kecil di Kyoto. Ia menghabiskan siang dengan menyusun layout ruangan untuk klien yang tak pernah puas. Dan malam dengan menatap layar kosong di apartemennya. Ia tidak menunggu hari Jumat, tapi ketika hari itu datang, ia tidak pernah ragu untuk datang ke hotel itu. Sementara Ray menjalani kehidupannya, yang bahkan dirinya sendiri tidak yakin sedang mengarah kemana. Ia kadang bekerja sebagai penerjemah dokumen hukum, kadang menghilang dari dunia selama 2 atau 3 hari. Namun, setiap Jumat malam, pukul 9, ia tiba di kamar 306, menyalakan lampu kamar, membuka jendela sedikit agar udara malam masuk, dan menunggu. Malam kedua mereka di kamar 306 berbeda. Tak ada senyum, tak ada basa-basi. Namun ada sesuatu yang lebih terasa, ketenangan yang ganjil. Misaki membuka mantel tanpa disuruh. Ray menuangkan 2 gelas air putih, bukan anggur. Mereka duduk di ranjang, diam, lalu seperti malam pertama, tak banyak kata yang keluar. Tapi malam itu, pelukan mereka lebih tenang. Bukan tergesa, bukan untuk melupakan, tapi seperti ritual. Di kamar 306, mereka tak lagi sekadar menyentuh. Mereka mencari ritme, menciptakan ruang di mana keduanya bisa diam tanpa merasa hampa. Setelah momen itu, mereka berbaring bersebelahan, memunggungi satu sama lain. Ada jarak 1 jengkal, tapi terasa lebih dekat dari sebelumnya. Ray berkata pelan, hampir seperti gumaman. "Apa kamu percaya bahwa ada hubungan yang tidak perlu nama?" Misaki menjawab, "Mungkin, kalau dunia tidak menuntut definisi untuk segalanya." Dan mereka terdiam lagi. Tak perlu menjelaskan lebih jauh. Mereka bukan sepasang kekasih, bukan teman, bukan juga orang asing sepenuhnya. Mereka adalah 2 orang yang bertemu sekali seminggu untuk menjadi manusia. Tanpa label, tanpa tekanan. Pada Jumat ketiga, Misaki datang lebih dulu. Ia duduk di kursi dekat jendela, memandangi hujan yang kembali turun seperti malam pertama. Ia meletakkan buku kecil di meja, buku sketsa. Hal yang tidak sengaja terbawa dari kantornya. Ray datang 5 menit kemudian. Ia membuka pintu dan langsung tahu ada yang berbeda. Bukan dari senyum Misaki, karena dia tak tersenyum, tapi dari kehadiran yang terasa lebih dalam, lebih menetap. Ray menatap buku sketsa itu. Misaki menoleh, lalu berkata, "Aku tidak akan memperlihatkan isinya." Ray hanya mengangguk, lalu malam itu mengalir seperti biasa. Tapi untuk pertama kalinya, setelah semuanya selesai dan mereka terbaring dalam diam, Misaki menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Apa kita bisa tetap diam selamanya?" Ray tak langsung menjawab, tapi ia mendekat sedikit, dan jarak yang biasanya 1 jengkal berubah menjadi hanya 1 napas. Dan malam itu tubuh mereka tak hanya menyatu, tapi juga mulai saling menghafal cara lain bicara. Tanpa suara, tanpa kata, hanya rasa yang tumbuh dalam ruang yang tak pernah dijanjikan. Musim gugur mulai tiba.
Daun-daun jingga berguguran di jalanan Kyoto, menyapu trotoar dengan warna kesedihan yang tenang. Udara dingin menyelusup perlahan, mengganti kehangatan musim sebelumnya dengan keheningan yang menusuk pelan. Tapi di dalam kamar 306, suhu tetap stabil, seperti waktu yang berhenti berputar di ruangan itu setiap Jumat malam. Misaki kembali lebih dulu malam itu. Ia berdiri di depan cermin kamar mandi cukup lama sebelum keluar. Rambutnya diikat rendah, matanya tampak lebih lelah dari biasanya. Bukan karena pekerjaan, tapi karena mimpi buruk yang muncul terlalu sering. Mimpi yang membawanya kembali ke rumah masa kecil yang dingin, di mana ibunya hanya berbicara dengan suara-suara di kepalanya dan ayahnya memilih menghilang. Rei tiba 5 menit kemudian. Hujan belum turun malam itu, tapi bau tanah basah tetap tercium dari sepatunya. Ia menatap Misaki beberapa saat, lebih lama dari biasanya. Dan Misaki merasakannya. Tatapan itu seperti tangan yang ingin menyentuh, tapi tahu bahwa sentuhan pun tak cukup untuk menyembuhkan. Aku hampir tak datang malam ini, kata Misaki perlahan, memecah sunyi. Rei meletakkan tasnya di sofa kecil, melepas jaket, lalu duduk di ranjang. Aku juga. Mereka saling menatap. Tak ada tawa, tak ada pelukan. Tapi untuk pertama kalinya, mereka duduk bersebelahan di ranjang dan tidak langsung menyatu seperti biasanya. Ada jarak di antara mereka, jarak dari kenangan yang tak pernah mereka bicarakan. Misaki menunduk. Kadang aku bertanya, apakah aku datang ke sini untuk lari atau karena aku tidak punya tempat lain? Rei tidak menjawab segera. Ia menatap jendela yang buram oleh embun. Aku dulu punya tempat yang bisa disebut rumah, katanya akhirnya. Tapi setiap aku kembali ke sana, aku merasa lebih asing daripada di hotel ini. Lalu hening lagi. Misaki menggenggam jemarinya sendiri, menahan gemetar yang tak kasat mata. Ia ingin bertanya banyak hal. Siapa Rei sebenarnya? Apa yang membuat matanya selalu tampak jauh? Siapa yang ia tinggalkan? Dan siapa yang meninggalkannya? Tapi ia tahu, kesepakatan mereka adalah tidak bertanya, tidak mencari tahu, tidak membuat luka lama menganga kembali. Tapi luka yang tidak dibicarakan tetap tumbuh, diam-diam, seperti akar pohon yang menghancurkan lantai rumah tanpa suara. Di malam itu, mereka berbaring tanpa menyentuh. Misaki menghadap dinding. Rei menatap langit-langit. Mimpi buruk datang lagi? Tanya Rei. Suaranya pelan. Misaki tidak menjawab. Tapi napasnya yang berat adalah jawaban yang cukup. Rei menoleh pelan. Cahaya lampu meja memantul samar di kulit Misaki yang pucat. Ia tahu, malam ini bukan tentang tubuh. Malam ini tentang keberadaan. Tentang menjadi saksi dari luka yang tidak bisa diperbaiki. Hanya bisa ditemani. Lalu perlahan, Rei bergeser mendekat. Ia tidak menyentuh, hanya berbaring di belakang Misaki. Membiarkan kehangatan tubuhnya melingkupi udara di antara mereka. Misaki menutup mata, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tertidur tanpa rasa takut. Keesokan paginya, Misaki terbangun saat matahari baru menyentuh lantai. Rei sudah tidak ada. Di meja ada secangkir teh hangat, masih mengepul tipis, dan di sampingnya selembar kertas dari sobekan buku hotel. Kadang, berada di dekat luka, orang lain membuat lukaku sendiri terasa tidak sendirian. Misaki menatap kertas itu lama. Tangannya gemetar, tapi matanya tidak berkaca. Ia tidak tahu apakah Rei sedang menyembunyikan sesuatu atau perlahan mulai membuka dirinya. Tapi pagi itu terasa berbeda. Tidak sepi, tidak hampa, hanya sunyi yang bisa diterima. Hari-hari berikutnya, Misaki mulai menggambar lagi. Sketsa-sketsa yang dulunya penuh desain interior kini berubah. Ada gambar jendela, gambar punggung pria yang duduk sendiri, gambar tangan yang hampir saling menyentuh tapi berhenti beberapa milimeter sebelum bertemu. Ia menyimpan semuanya dalam buku yang tak pernah dibuka siapapun. Kecuali malam Jumat, di kamar 306, saat Rei tertidur dan ia duduk sendiri di kursi dekat jendela. Ia tidak tahu sampai kapan kesepakatan ini akan bertahan. Tapi sekarang, setiap pertemuan bukan lagi tentang melupakan, melainkan tentang saling menampung luka, bahkan jika hanya untuk 1 malam setiap minggu. Dan itu, bagi mereka, sudah lebih dari cukup.
Kamar 306 tidak lagi sekadar tempat bertemu, tapi ruang kecil tempat dua orang yang hampir hancur mencoba tetap menjadi manusia. Musim gugur mencapai puncaknya. Udara Kyoto semakin dingin, dan daun-daun kering kini menumpuk di sepanjang jalanan. Langit berwarna kelabu selama berhari-hari, seakan cuaca pun ikut menyimpan rahasia yang tak ingin diungkapkan. Kamar 306, seperti biasa, kembali menyala setiap Jumat malam, tapi malam itu berbeda. Ray datang lebih dulu. Ia duduk di ranjang, membiarkan dirinya larut dalam diam. Jasnya tergantung rapi di lemari, dan buku kecil tampak terbuka di pangkuannya. Sebuah buku puisi berbahasa Prancis, yang bahkan ia sendiri tak benar-benar pahami, tapi cukup untuk mengisi waktu sambil menunggu seseorang yang kini bukan lagi sekadar kebiasaan. Misaki datang 10 menit kemudian. Ia tampak kelelahan. Rambutnya basah karena gerimis, dan matanya memerah seperti habis menangis. Ia masuk tanpa bicara, menggantung mantel, lalu langsung duduk di sofa. Ray tidak bertanya. Ia hanya meletakkan buku dan memandangi wajah Misaki dalam diam. "Aku dimarahi klien hari ini," kata Misaki akhirnya, gara-gara desain yang katanya terlalu gelap. "Padahal?" tanya Ray pelan. "Padahal itu sketsa rumah yang seharusnya terasa dingin. Karena itu rumah kenangan buruknya. Tapi mungkin dunia ini memang tak mau jujur pada rasa sakit." Ray hanya mengangguk. Misaki memejamkan mata, menarik napas panjang. "Dan ibuku masuk rumah sakit lagi." Ada jeda panjang. Ray bangkit, mengambilkan air hangat, lalu memberikannya tanpa berkata apa-apa. Misaki menerima tanpa menatapnya, tapi jari mereka bersentuhan sebentar. Dia terus bicara pada suara-suara di kepalanya, tapi tidak pernah pada aku. Misaki tersenyum getir. Kadang aku berpikir, mungkin suara-suara itu lebih masuk akal daripada aku. Ray duduk di sampingnya. Ia tidak menenangkan, tidak menghibur, tapi ia hadir. Dan itu lebih berarti dari kata-kata yang seringkali kosong. "Mungkin memang tidak semua luka bisa sembuh," kata Ray kemudian. "Tapi beberapa bisa dibiarkan hidup, asal ada yang bersedia duduk di sampingnya." Misaki menatapnya, mata mereka bertemu. Tidak ada cinta di sana. Belum, tapi ada sesuatu yang lebih kuat. Pengakuan akan luka yang dipahami tanpa penjelasan. Malam itu, untuk pertama kalinya mereka tidak menyentuh. Tidak ada keinginan untuk menyatu secara fisik. Yang mereka butuhkan adalah ruang, adalah kehadiran. Ray duduk membaca di sofa. Misaki berbaring di ranjang dengan lampu tidur menyala. Hanya suara jam di dinding dan dentingan hujan yang terdengar dari jendela. Menjelang tengah malam, Misaki berbicara pelan. "Kalau aku mati, kamu akan datang ke pemakamanku." Ray tidak langsung menjawab. Ia menutup bukunya perlahan. "Tidak," katanya, tanpa nada dingin. Misaki menoleh, sedikit terkejut. "Aku akan datang ke rumah sakitmu sebelum itu terjadi. Duduk di sampingmu. Dan bertanya apakah kamu benar-benar ingin pergi tanpa melihat langit biru dulu." Mata Misaki mulai berkaca-kaca. "Aku tidak akan mati," katanya pelan. "Tapi kadang aku merasa tidak hidup juga." Dan malam itu, tanpa alasan yang jelas ia menangis. Ray bangkit, duduk di sisi ranjang, dan untuk pertama kalinya memeluk Misaki seperti seseorang yang takut kehilangan. Bukan sebagai pria yang datang seminggu sekali, bukan sebagai tubuh asing yang singgah, tapi sebagai seseorang yang ingin menahan dunia agar tidak runtuh bagi orang lain. Pagi harinya, Misaki masih tertidur. Ray duduk di kursi dekat jendela, menulis sesuatu di buku kecil miliknya. Sebuah catatan, entah untuk Misaki atau untuk dirinya sendiri. "Semakin lama aku di sini, kamar ini tidak lagi terasa asing. Mungkin bukan karena tempatnya, tapi karena seseorang membuatnya terasa cukup untuk bertahan." Ia meninggalkan kertas itu di bawah cangkir teh, lalu pergi tanpa suara. Dan saat Misaki terbangun dan membacanya, ia tersenyum. Ringan, pahit, tapi nyata. Retakan mulai terbuka, tapi bukan untuk menghancurkan. Retakan itu ada, agar cahaya bisa masuk. Musim berganti, hujan mulai jarang turun, dan cahaya matahari yang tipis menerobos jendela-jendela kota tua Kyoto. Kamar 306 tetap seperti biasa. Lampunya kuning redup, aromanya seperti lembaran kertas lama.
dan kopi basi yang tertinggal. Namun malam itu terasa berbeda. Misaki datang lebih awal. Ia berdiri di balkon kamar. Mengenakan sweater abu-abu, tubuhnya membungkuk sedikit tertiup angin. Tangannya menggenggam secangkir kopi dari lobi, dan matanya tak lepas dari langit malam yang berawan. Rei belum datang, tapi Misaki tak merasa cemas, hanya kosong. Ketika suara pintu terbuka, setengah jam kemudian, ia tidak langsung menoleh. Tapi detak langkah Rei sudah akrab baginya. Tanpa melihat pun, Misaki tahu itu dia. Rei menatap punggung Misaki dari ambang pintu. Ada jeda, sebelum ia meletakkan tas dan perlahan ikut keluar ke balkon. Udara dingin memeluk mereka, tapi tak satu pun dari keduanya bicara. Beberapa menit berlalu, hanya ada napas mereka dan suara jauh kendaraan kota. Misaki bicara lebih dulu. Aku hampir tidak datang. Rei menatapnya. Kenapa? Misaki menelan ludah. Karena aku mulai takut. Takut apa? Misaki mengangkat bahu, matanya tetap menatap jauh. Takut menginginkan lebih. Malam itu, mereka tidak langsung menyentuh. Tapi tubuh mereka saling mendekat. Tak ada jarak seperti dulu. Tak ada pertahanan yang sama kuatnya. Dan seiring waktu berjalan, kata-kata mulai jatuh satu demi satu, seperti hujan yang memaksa masuk lewat celah jendela yang tak tertutup rapat. Aku dulu berpikir, hubungan seperti ini cukup. Tak ada masa lalu, tak ada masa depan, cuma sekarang, kata Misaki. Tapi sekarang, Rei bertanya. Sekarang, aku ingin tahu kamu siapa, bukan hanya nama, tapi semuanya. Apa kamu pernah mencintai? Apa kamu pernah disakiti? Apa kamu pernah ingin hilang dari dunia, tapi tidak jadi karena seseorang bilang, jangan pergi? Rei terdiam. Lalu ia menunduk. Ada seseorang dulu. Aku mencintainya. Tapi dia memilih orang lain. Dan aku tidak pernah bisa benci dia karenanya. Misaki mengangguk. Lalu ia menatap Rei dengan mata yang berkabut. Kalau aku memilih untuk mencintaimu, kamu akan benci aku juga nanti? Rei tertegun. Untuk pertama kalinya, kata-kata Misaki menghantamnya tepat di pusat luka. Aku tidak tahu, katanya jujur. Tapi aku tahu, aku ingin tetap di sini. Meskipun semua ini akhirnya menyakitkan. Malam itu, ketika akhirnya mereka menyatu, tak ada ledakan, tak ada gairah yang memburu, hanya dua tubuh yang saling menerima, perlahan, dengan ketenangan yang menyayat. Gerakan mereka seperti bisikan yang tak pernah sempat terucap, penuh kehangatan, penuh jeda, seolah mereka takut malam itu akan berakhir terlalu cepat. Misaki menggenggam tangan Rei sepanjang waktu. Dan saat semuanya selesai, mereka tidak berbicara, hanya berbaring, saling mendengar detak jantung yang mulai menyamakan irama. Dan saat fajar mulai naik, Misaki berkata dalam bisikan, aku tidak tahu kita ini apa. Tapi aku tahu, kamu satu-satunya tempat yang terasa seperti pulang. Rei menatap langit-langit, lalu menoleh. Kalau begitu, jangan pergi dulu. Misaki tersenyum kecil, matanya masih berat. Tapi di ujung bibirnya, ada kebahagiaan yang baru. Tak sempurna, tapi cukup untuk membuat seseorang ingin bertahan. Hari itu, mereka tidak terburu-buru meninggalkan kamar. Mereka duduk bersama, sarapan bersama, dan untuk pertama kalinya, tertawa kecil di tengah keheningan. Tak ada lagi batasan yang jelas. Tak ada lagi alasan untuk menyangkal. Hanya ada dua orang yang mulai membuka pintu yang selama ini selalu mereka kunci rapat. Dan pada titik tertentu, ketika perasaan tak bisa lagi ditahan, bukan lagi tubuh yang bersatu, tapi jiwa yang akhirnya berani bicara. Kyoto mulai diliputi dingin musim dingin. Embusan angin menusuk tulang, dan langit hampir selalu mendung. Tapi kamar 306 tetap hangat, seperti biasa. Terlalu hangat bahkan, karena kehangatan itu bukan lagi sekadar karena tubuh, melainkan karena perasaan yang semakin dalam, dan rasa takut yang pelan-pelan merambat. Minggu itu, Misaki datang membawa 2 cangkir kopi. Bukan dari lobi hotel, tapi dari kedai kecil di dekat kantor Rei, yang bahkan belum pernah ia ceritakan sebelumnya. Saat Rei membuka pintu,
Ia sedikit terkejut melihat Misaki berdiri di depan dengan senyum kecil dan 2 cangkir hangat di tangan. "Aku lewat dekat kantormu tadi," kata Misaki pelan. "Kau suka kopi di sana kan? Yang dengan kayu manis." Rei menatapnya lama. Lalu, perlahan menerima salah satu cangkir dan mengangguk. "Terima kasih." Tapi di balik senyum Rei, ada ketegangan halus yang tidak bisa disembunyikan. Ia menutup pintu, meletakkan kopinya, dan menghela napas panjang. "Kau mengikutiku?" Misaki membeku. Matanya menatap Rei, mencari nada bercanda. Tapi tak ada. "Aku cuma lewat. Aku penasaran. Mereka di kantor tidak tahu tentang kamu," lanjut Rei. "Karena memang tak ada yang perlu tahu. Ini tempat kita, bukan dunia luar." Misaki menggigit bibir. "Jadi aku bagian yang kau sembunyikan?" Rei menoleh, pelan tapi tajam. Bukankah itu kesepakatan awal? Sunyi menelusup ke sela-sela kamar, menusuk lebih tajam dari musim dingin di luar sana. Misaki menunduk, jemarinya bergetar menggenggam cangkir kopi. "Aku tahu," katanya akhirnya. "Tapi aku tidak ingin jadi rahasia." Rei mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Frustrasi, lelah. "Aku juga tidak tahu bagaimana harus menyebut semua ini. Hubungan, persinggahan, atau tempat berteduh dari luka masing-masing." Misaki menatapnya, langsung ke mata. "Bagiku ini rumah. Tapi kalau bagimu hanya tempat singgah, katakan sekarang." Rei terdiam. Detik-detik terasa seperti menitik. Lalu, suara Rei keluar perlahan, serak. "Bagiku ini rumah juga. Tapi aku belum siap untuk semua konsekuensinya." Malam itu, mereka tidak langsung berbicara lagi. Tapi tubuh mereka akhirnya mendekat. Bukan karena rindu, tapi karena takut kehilangan. Di ranjang, mereka berpelukan lebih lama dari biasanya. Tanpa gairah, tanpa desahan. Hanya hangatnya kulit yang menempel, menenangkan badai yang berkecamuk di dada masing-masing. Dan saat Misaki tertidur, Rei terjaga. Matanya menatap langit-langit, lalu bergeser ke wajah Misaki. Ada rasa bersalah yang perlahan tumbuh, karena ia tahu ia mulai jatuh terlalu dalam, dan jika ia tidak menarik diri sekarang, semua yang ia bangun perlahan akan retak. Esoknya, Misaki bangun lebih dulu. Rei sudah tidak ada. Tidak ada kopi, tidak ada catatan, hanya bantal yang masih hangat, dan aroma samar dari parfum yang biasa Rei pakai. Misaki berdiri lama di jendela. Matanya kosong, seperti seseorang yang baru saja ditinggal tanpa aba-aba. Lalu ia tertawa kecil, kering, pahit. Jadi begini rasanya mencintai seseorang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, Rei tidak menghubungi, tidak datang ke kamar, tidak ada jejak sama sekali. Misaki mencoba menahan diri untuk tidak mencari. Tapi setiap malam Jumat, ia tetap datang ke kamar 306. Duduk, menunggu, membiarkan waktu berjalan, dan setiap malam itu kosong. Semakin jelaslah bahwa batas di antara mereka bukan lagi kesepakatan, melainkan ketakutan. Takut mencintai, takut kehilangan, takut membuka luka yang belum sembuh. Cinta yang tumbuh diam-diam tanpa izin adalah cinta yang paling membingungkan. Karena ketika salah satu pergi, yang tertinggal hanyalah kemungkinan yang tak pernah selesai. 3 minggu berlalu. Kamar 306 tak lagi jadi tempat pertemuan. Hanya menjadi ruang kosong, berdebu oleh kenangan. Selimut tak terganti, bau tubuh yang memudar, dan bayangan yang tertinggal di balik kaca jendela. Misaki tetap datang setiap Jumat, duduk di sofa yang sama, melihat waktu lewat detik demi detik. Tapi tak ada Rei, dan tiap malam ia pulang dengan rasa yang makin sulit dijelaskan, bukan marah, bukan kecewa, hanya kehilangan yang tak punya bentuk. Di tempat lain, Rei duduk sendiri di dalam mobilnya, di parkiran kantor. Matanya kosong menatap dashboard, sementara hujan membasahi kaca depan. Ponselnya menyala. Pesan dari Misaki. 1 baris pendek. "Aku tetap datang malam ini." Ia tak membalas. Rei memejamkan mata, menarik napas panjang. Ia ingat malam ketika ia melihat Misaki tertidur di ranjang itu.
Wajahnya damai, tubuhnya melingkar, seolah percaya dunia akan selalu aman selama Ray ada di sisinya. Tapi justru itu yang membuat Ray takut, karena ia tahu, ia tidak bisa menjadi pelindung, ia tidak bisa menjanjikan apa-apa, ia bahkan belum mampu memaafkan dirinya sendiri. Misaki tahu Ray membaca pesannya. Ia tahu Ray masih hidup, masih bekerja, bahkan sesekali terlihat lewat media sosial kantornya. Tapi tak ada satupun yang bisa menjelaskan mengapa seseorang yang begitu hangat bisa mendadak membeku. Malam keempat, sejak Ray hilang, Misaki menulis surat. Ia menaruhnya di bawah bantal, berharap Ray suatu saat kembali dan membacanya. Tulisannya rapi, emosional, penuh kehati-hatian. Kalau kamu takut, karena aku berharap, aku maafkan kamu. Kalau kamu pergi karena aku terlalu dekat, aku maafkan kamu. Tapi kalau kamu memilih diam karena kau pikir aku bisa melupakan, kamu salah. Aku tidak mencarimu untuk memaksamu kembali. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu juga merasa kehilangan? Ray membaca surat itu 4 hari kemudian. Ia datang larut malam, ketika ia tahu Misaki tak akan ada di sana. Ia memutar kunci cadangan yang masih ia simpan. Kamar 306 masih sama, hangat, sepi, dan menyakitkan. Ia menemukan surat itu, dibacanya perlahan, berkali-kali. Setiap baris seperti memotong bagian dalam dirinya yang selama ini ia coba kubur. Tapi justru luka itu yang kini membawanya kembali ke tempat ini. Di meja, ia menulis balasan. 1 kalimat. Aku merasa kehilangan. Dan aku bodoh karena berpikir diam bisa menghilangkan rasa itu. Ia menaruh suratnya tepat di tempat Misaki biasa duduk. Lalu pergi lagi, tanpa meninggalkan suara. Malam Jumat berikutnya, Misaki datang seperti biasa. Tapi kali ini ada sesuatu yang berubah. Ketika ia membuka pintu, ada secangkir kopi yang masih hangat di meja. Dan di sebelahnya, selembar kertas dengan tulisan tangan Ray. Ia membacanya, tak menangis, tak tersenyum. Tapi ada cahaya yang pelan-pelan kembali ke matanya. 1 jam kemudian, suara ketukan di pintu. Perlahan, Misaki berjalan membukanya. Ray berdiri di sana, tak bicara, hanya menatapnya. Wajahnya letih, matanya berkabut. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, katanya akhirnya. Misaki tidak menjawab. Ia hanya mundur, memberi ruang, dan Ray masuk, perlahan, seperti seseorang yang akhirnya menemukan jalan pulang. Malam itu mereka tidak saling sentuh. Tidak ada percakapan panjang, hanya 2 orang duduk bersisian, dengan jarak yang hampir tak ada. Kamar 306 kembali terisi, bukan dengan gairah, bukan dengan tawa, tapi dengan kehadiran yang paling sunyi dan paling jujur. Kadang yang paling menyakitkan bukan kehilangan seseorang, tapi menunggu seseorang yang terlalu takut kembali. Dan ketika akhirnya mereka datang, kau sadar, menunggu pun bisa jadi bentuk cinta. Mereka kembali, tapi tidak sama. Misaki dan Ray kini hadir di kamar 306 bukan sebagai 2 orang yang bersembunyi, tapi sebagai 2 jiwa yang mulai berani melihat luka masing-masing. Namun cinta bukan penyembuh yang cepat. Ada hal-hal yang tetap pedih, walau telah dibicarakan. Dan malam itu, luka lama muncul kembali, lebih nyata dari sebelumnya. Misaki memulai lebih dulu. Di tengah hening yang membentang, ia meletakkan cangkirnya, menatap Ray. Kita tak bisa terus begini, Ray. Kita perlu tahu siapa kita di luar ruangan ini. Ray menahan napas. Maksudmu, kita selalu pulang ke kamar ini. Tapi keluar dari sini, kita seperti 2 orang asing. Ray membuang pandangannya ke jendela. Di luar, hujan menggantung di ujung awan, belum jatuh. Karena aku takut kamu akan membenciku kalau tahu semuanya, ucapnya pelan. Misaki menggigit bibir. Jadi katakan. Ray tak langsung menjawab. Ia berdiri, berjalan ke rak kecil dekat lemari, mengambil amplop lusuh, menyerahkannya pada Misaki. Ini tentang aku, tentang masa lalu yang tak pernah selesai. Misaki membuka amplop itu.
Di dalamnya ada foto lama, koran tua, dan selembar surat dokter. Ia membaca perlahan. Dadanya sesak makin dalam. Di sana, tertulis sebuah kasus lama. Ray pernah menjadi saksi dalam kecelakaan yang menewaskan seorang wanita. Wanita itu kekasihnya. Ia tidak bersalah secara hukum, tapi keluarga korban menuduhnya sebagai penyebab kematian. Semenjak itu, Ray berkata, suaranya datar. Aku berhenti membuka diri. Aku mulai percaya, semakin kau dekat dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kau menghancurkannya. Misaki terdiam. Matanya merah, tapi bukan karena marah. Bukan karena takut, tapi karena ia kini mengerti. Apa kamu pikir aku akan pergi setelah tahu ini? Ray tidak menjawab. Tapi dari caranya menghindari tatapan Misaki, jawabannya jelas. Misaki berdiri. 2 langkah memisahkan mereka. Lalu 1. Lalu tak ada lagi jarak. Ia menyentuh pipi Ray dengan lembut. Kau tidak menghancurkan siapapun. Tapi kau menyiksa dirimu sendiri terlalu lama. Ray menunduk. Aku tidak tahu caranya sembuh. Kau tidak perlu sembuh total untuk dicintai. Malam itu mereka tidak bercinta, tapi tubuh mereka berdekatan di ranjang, dan kali ini lebih dalam dari sebelumnya. Ray menangis, diam-diam, tanpa suara. Misaki menggenggam tangannya erat, tidak bicara apa-apa, hanya bernafas bersama. Dalam keheningan, Misaki membisikkan sesuatu di telinganya. Aku tidak ingin jadi obatmu, tapi kalau kamu izinkan, aku akan tetap di sini, menemani sampai kamu bisa hidup tanpa takut mencintai lagi. Dan Ray, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu, mengangguk, pelan, ragu, tapi jujur, esok harinya mereka tidak langsung pulang. Mereka duduk berdua di balkon kamar, memandang pagi Kyoto yang dingin dan kelabu, tidak bicara soal masa depan. Tidak berjanji akan selalu bersama. Hanya duduk, saling diam, dalam bentuk keintiman yang tidak lagi butuh pembuktian. Cinta bukan tentang menyembuhkan, tapi tentang berani hadir. Bahkan saat luka masih basah. 2 bulan telah berlalu sejak malam terakhir mereka membuka semua luka. Kamar 306 kini bukan lagi tempat pelarian. Ia telah berubah, menjadi tempat pulang, tempat 2 hati belajar bertahan, tak lagi dalam diam, tapi dalam kejujuran yang perlahan terbangun. Hari itu Jumat, tapi berbeda dari biasanya. Misaki datang membawa koper. Bukan karena ingin pergi, tapi karena ingin tinggal lebih lama. Ray membuka pintu dan terdiam melihatnya. Aku bosan pulang, kalau kamu tidak keberatan, ucap Misaki sambil tertawa pelan. Ray tersenyum, lalu meraih kopernya dan membawanya masuk. Kalau aku keberatan, mungkin aku tidak akan belikan kamu sikat gigi baru kemarin. Misaki meliriknya cepat. Apa? Aku ganti warna. Yang lama udah lepek. Hari-hari berubah sejak itu. Mereka mulai berbicara soal hal-hal yang dulu tabu. Masa depan, keluarga, kemungkinan untuk tinggal di kota yang sama. Misaki berhenti menghitung waktu kapan Ray akan pergi. Dan Ray tak lagi diam-diam mencari alasan untuk tidak datang. Tapi yang paling berubah adalah mereka tidak lagi menyembunyikan apa yang mereka rasakan. Sore itu, saat hujan mengguyur jendela dan tirai bergoyang pelan, Ray duduk di lantai, punggung bersandar ke ranjang. Misaki berdiri di dekat jendela, memandangi kota yang tertutup kabut. Aku pernah berpikir, kamar ini akan jadi tempat kita mengakhiri segalanya, ucap Ray. Misaki menoleh. Dan sekarang, Ray menatapnya. Sekarang aku berharap ini jadi tempat kita memulai segalanya. Misaki berjalan mendekat, duduk di samping Ray. Hujan masih jatuh, perlahan. Latar belakang sempurna bagi keheningan yang tak lagi menyakitkan. Aku ingin mengenalkanmu pada ayahku, katanya tiba-tiba. Ray menoleh cepat. Apa? Misaki tersenyum kecil. Dia pasti akan suka kamu, tapi kamu harus tahan kalau dia tanya soal pekerjaanmu. Atau tentang kenapa kamu masih takut bicara tentang masa lalu. Ray menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk.
Aku tidak akan lari. Lagi. Beberapa minggu kemudian, mereka benar-benar pergi dari kamar 306. Tidak dengan pertengkaran, tidak dengan air mata, tapi dengan koper yang berat dan kenangan yang lebih berat lagi. Sebelum menutup pintu untuk terakhir kalinya, Misaki menatap sekeliling. "Lucu ya tempat ini," katanya. Ray berdiri di sampingnya. "Kenapa? Awalnya aku pikir ini cuma kamar hotel biasa. Tapi ternyata disinilah aku menemukan kembali siapa diriku." Ray menggenggam tangannya. "Dan aku menemukan kamu." Mereka keluar bersama. Pintu kamar 306 tertutup di belakang mereka. Sunyi. Seperti biasa, tapi tak ada lagi rasa takut di baliknya. Karena yang mereka bawa keluar bukan hanya cinta, tapi keberanian untuk hidup, mencinta, dan terluka bersama. Tak semua cinta dimulai dengan bahagia. Tapi cinta yang memilih bertahan, tumbuh, dan tetap tinggal, itulah cinta yang sesungguhnya. Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Like, komen, dan subscribe. Karena cerita selanjutnya mungkin saja tentang kamu.